Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma sholli ala wa ala alihi sayyidina Muhammad. Jamaah grup D1 yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pertemuan pada waktu dan kesempatan live kita pada hari ini, saya akan menyampaikan hal-hal yang sangat penting diketahui di dalam memperjalankan ma'rifat kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Allah adalah suatu hal yang wajib, yaitu diawali dengan agama, seperti apa yang pernah kita pelajari. Awaludin ma'rifatullah, awal mengenal agama itu adalah mengenal namanya, yaitu Allah. Pengenalan nama adalah akhir daripada perjalanan ma'rifatullah. Inilah awaludin, pengenalan nama, batasan dari tauhid yang berkodratkan akan iman itu dibatasi oleh nama. Kalau kita sudah mengenal nama dan siapa batasan nama itu, berarti untuk kajian ma'rifatullah tidak akan diteruskan kecuali mengenal man arafa nafsahu. Nah, kenapa? Karena mengenal nama melahirkan diri. Makanya Asmaul Husna. Dapat nama, ketemu diri. Bertemu diri, disitulah bertemu Tuhan. Ketemu Tuhan, dapatlah aku. Ini yang dikatakan kajian usul. Dalam hal ini, pada waktu dan kesempatan kita ini, saya akan menyampaikan, yaitu akhir batasan mengenal Allah disebut ma'rifatullah dalam pencarian. Orang yang sudah tidak mengamalkan lagi dalam pencarian nama, ada 3 syaratnya. Tapi kalau dia belum memenuhi syarat yang 3 ini, dia tetap harus mengamalkan dan melakukan pencarian terus sampai dia bertemu dengan sebuah nama.
yaitu husna. Ya. Nah, siapa diri itu sebenarnya? Nah, ini batasannya. Tapi batasan untuk mengenal atau dalam masa pencarian itu ada 3 batasannya. Yang pertama, dalam mengkaji pencarian ma'rifatullah, orang ini yang pertama sudah mendapatkan dan mengalami hidup dengan diri panafilah. Ini syaratnya jemaah. Kalau dia belum bisa hidup dengan diri panafilah, berarti dia belum bisa melanjutkan pencariannya. Nah, berarti mengalami diri fanafilah. Ini yang pertama dari yang 3. Jadi mengalami diri fanafilah itu mana? Wujud Allah dalam batin berwasiatnya adalah nyawa bagi diri. Berwasiat Allah pada zatnya ditiupkan ruh ruhani pada diri kita. Ya. Yang ketiga, berwasiat Adam kepada jasad nur bagi diri kita. Apakah kita sudah melihat nyawa itu batinnya Allah? Yang kedua, apakah sudah melihat dan merasakan dan mengalami rohani kita adalah zatnya Allah? Yang ketiga, apakah kita sudah melihat jasad ini adalah nurnya Allah? Ini yang diri panafilah. Fana'um fillah wal baqa'um billah. Kekalkanlah diri panah, dirikanlah diri itu. Nah, inilah fanafilah wal baqa'um billah. Ini yang dikatakan diri yang tidak berurat, yang tidak berdarah. Apakah kita sudah melihat yang 3 itu diri halus kita? Kodrat dari diri yang ini? Nah, kalau belum, kita harus hidup dengan mengamalkan itu terus sampai nyatalah pada mata batin dalam pensaksian diri yang 3 tadi. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, tingkat keyakinannya bahwasanya dirinya adalah wujudnya Allah akan kembali kepada Allah. Jadi tidak ada masalah orang yang meninggal dunia ini tidak temukan lagi dalam ma'rifatullah. Sudahkah dia merasa mengembalikan zahir Allah kepada batinnya Allah? Dan tidak ada keberangkatan manusia di dalam bertajalli kepada Allah. Nah, ini sudahkah yakin dia zahirnya Allah? Sudahkah dia yakin kalau rohaninya ini adalah ruhnya Allah, ruh yang dijadikan Allah? Batin tidak terlihat, wujud jasad adalah batin yang terlihat. Allah, Allah, Allah nyata, zahiru, wallah batin, batinu. Allah, 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 zahir, batin, zahir. Sehingga dia tidak ada. Sudahkah sampai keyakinannya ke situ? Nah, ini yang kedua. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, putus marifatnya kepada pengenalan kodrat yang lain, melainkan telah nyata dia lihat bahwasannya dirinya adalah wujud yang kekal kepada Allah. Itu yang ketiga. Sudahkah dia melihat dirinya tidak ada lagi yang diamalkan, diri ini berasal dari wujudnya Allah yang kekal, yang tidak menyerupai dengan wujud-wujud lain. Itu 3 syaratnya meninggalkan ma'rifatullah menuju ma'rifat turuh. Ma'rifatullah, pengenalan terhadap kodrat asmanya Allah. Setelah kita benar-benar khatam dengan yang 3 tadi, ya, setelah kita benar-benar khatam kepada yang 3 tadi, nah itu diingat itu.
Nah, kita akan sudah belajar bagaimana panapilah, di YouTube-nya sudah ada. Nah, bagaimana kita bisa mendirikan zahir batin Allah, 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 dilihat ke dalam batin zahir, dilihat keluar zahir, di dalam batin wujud Allah, 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 Allah. Tidak ada lagi kita, dan terasa dan dinikmati dan mengalami kita kehidupan zahir batinnya Allah itu. Nah, apakah ini sudah sampai ke situ? Nah, yang terakhir tadi itu, tidak ada lagi yang dia pandang yang lain, melainkan sudah terhimpun kepada diri yang kekal, dan tidak pernah lagi terputus pandangannya kepada jasad. Ini yang dinamakan putus makrifat. Tidak ada lagi putus makrifat, melainkan menetapkan wujud Allah yang kekal, berwujud diri kita sendiri. Nah, inilah yang dikatakan tiga, yaitu akhir dari mengenal Allah dalam pencarian. Jadi tidak, nah kalau nanti naik ke atasnya sudah ada nggak ada nama lagi, ya. Mulai dari diri yang selanjutnya itu sudah tidak ada penyebutan Allah lagi. Nah, itu maksudnya. Jadi tauhidin batasannya adalah nama. Dari nama ke atas itu namanya tauhudun, yaitu pengenalan hakikat dan rahasia. Jadi begitu jemaah, paham? Nah, jadi kalau kita sudah tahu batasan-batasan yang tiga tadi, sudah kekal dalam pandangan kita, dan kita sudah mengalami kehidupan tiga syarat tadi, insya Allah itu baru bisa mendapatkan pengenalan diri. Karena asmaul husna, dapat nama ketemu diri. Nah, pengenalan diri inilah man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Barang siapa yang mengenal diriku, maka dia akan mengenal ketuhananku. Tapi sebaliknya, man arafa rabbaha faqad jahilan nafsah. Bagi orang yang tidak mengenal diriku, maka jadilah dia diri yang bodoh. Nah, ingat itu, ya. Nah, baik, kita coba muzakarohnya. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. Silakan juru tabliknya memandu jamaahnya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau nyapa dulu nih sahabat-sahabat yang pada hadir pada malam ini dalam kesempatan Muzakaroh bersama Buya. Salam aja ke semuanya, para salik, sahabat-sahabat saya. Wabil khusus ke Buya. Salam Buya dari saya. Waalaikumsalam. Mohon maaf Buya bila mana saya ada kesalahan. Saya mohon ampun Buya. Jadi apapun kesalahan saya itu bukan sengaja, cuman itu kebodohan saya aja. Gitu. Insyaallah. Wabil khusus juga kepada Pak Imam, salam kepada Pak Imam. Mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke para salik, silahkan yang mau bertanya kepada Buya, coba gambar tangannya dipijit ya, dipijit gambar tangannya, ya silahkan gitu. Dan audionya dibuka gitu. Silakan ke para salik, kepada sahabat-sahabat yang mau bertanya, silakan. Alhamdulillah. Pak siapa nih? Ibu Ani ya?
Ya, Ibu Anis. Ibu Ani ya, yang angkat tangan ya. Ya silakan Bu Ani bertanya kepada Buya. Silakan. Dan yang lainnya dimohon audionya dimatiin. Aja bunuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, suara wajahnya dilihatkan ke itu, ke HP-nya yang bertanya. Nah, gitu. HP-nya. Ya, silakan. Dilihat ke layar. Bertanya dulu. Mohon pencerahannya kepada kami, Buya, itu diri bagaimana caranya mendirikan itu diri panafidlah. Iya. Mendirikan diri panafilah itu yaitu dengan mendirikan kodrat sifat Allah bagi diri kita. Kita harus benar-benar mengamalkan amalan diri sifat. Ya, bagaimana kita mengamalkan diri batin pada nyawa, kodrat zat pada rohani, kodrat nur pada rohani. Nah, mengamalkan ini ada dua. Pertama dengan mengamalkan sifat, yang kedua melaksanakan di ilmu-ilmu ibadah yang berhubungan dengan 3 kali. Nah, seperti apa? Seperti wudu, membersihkan batin, membersihkan zat, dan membersihkan nur. Nah, wuduknya 3 kali. Nah, itu sudah ada di YouTube kita. Ya, nah coba dipelajari bagaimana cara mendirikannya. Itu sudah ada di YouTube kita, insya Allah. Insya Allah, Buya. Dan rajin-rajin kita mengamalkan sifatnya. Habis sholat, kodrat Allah, kodrat la mawjudun illallah, la kodrat Allah, kodrat aku, kodrat Allah sendirinya, iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya, hayat Allah, hayat aku, hayat Allah sendiri, sampai ke tingkat 7-nya, sampai ke sama. Gitu ya. Nah, itu sudah ada di YouTube. Nah, nanti coba dipelajari baik-baik ya. Nah, itu. Jadi selalu yang paling penting dalam pandangan kita, wujudnya Allah dalam batin itu nyawa bagi kita. Jadi batin kita, nyawa kita ini adalah batinnya Allah. Nafas, nafas, naf itu adalah diri as sesungguhnya. Ini adalah diri batin yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, kita melihat ruhani kita adalah zatnya Allah. Nah, ya, zatnya Allah. Nah, jadi yang ketiga kita melihat nuraninya Allah. Nah, ini kalau dipadu ketiga-tiganya berupa wujud jasad. Nah, gitu. Jadi kita melihat yang hak yang 3 itu dengan melihat zahirnya. Nah, kalau kita ingat jasad, kita ingat nurnya. Kalau kita ingat rohani, kita ingat zatnya. Kalau kita ingat batin, kita ingat nyawa kita. Nah, gitu. Jadi menjadi amalan pandangan. Nah, gitu. Paham? Nah, itu diamalkan ya. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan ada berkah. Insya Allah, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah, tapi yang itu jangan lupa, 3 perkara itu yang harus. Orang yang pertama sudah mengakui dan menikmati dan mengalami diri panafilah itu. Jadi dia tidak melihat yang dohir lagi, melainkan yang 3 tadi. Waktu sholat, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan dia merasakan di dalam tubuh ada diri. Tubuh adalah wujud, diri adalah wujud. Jadi beda. Nah, gitu.
Jadi terasa puatnya gitu. Nah, yang kedua, yang tadi zahir juga Allah, batin juga Allah. Nah, inilah orang yang yakin, yang kembali kepada Allah adalah zahirnya sendiri. Nah, gitu kan. Kalau yang kembali itu kepada Allah adalah dari Allah kepada Allah. Jadi gitu. Jadi bukan ada sesuatu yang kembali. Nah, yang ketiga begitu juga. Kita sudah melihat wujud dan kekal, wujud yang kekal. Jadi itu keputusan. Nah, gitu. Nah, itu kalau sudah tiga ini sudah mulai hayat, bagus itu. Ya. Mudah-mudahan Buya. Insya Allah. Baik. Terima kasih. Insya Allah. Amin. Insya Allah. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Silakan lanjut ke siapa yang mau bertanya? Oh, Pak Awaludin ya. Silakan Pak Awaludin. Silakan bertanya. Pak Saryono, Pak Triono ya. Silakan Pak Triono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, Buya. Semoga hari ini tidak seperti saya mendapat tausiah dari Buya yang pertama. Jadi yang pertama itu saya langsung semalam tidak bisa bangkit, Buya, seperti terhantam. Enggak tahulah, pokoknya setelah saya selesai mendengarkan Buya berkalam itu, saya semalam tidak bisa bangkit sampai subuh tuh, seperti habis tenaga, kayak tahulah terhantam besar. Pada kesempatan ini Buya, yang saya tanyakan tadi, sempat saya melihat Buya mempraktekkan yang nomor 2, yaitu langsung mengamalkan bahwa saya selintas melihat Buya memandang ke diri, langsung membaca Allah, Allah, Allah begitu. Ya. Apakah itu boleh diamalkan? Iya, silakan. Jadi ikuti mengamalkannya dengan mengiringi detak jantung kita, ya, tidak boleh dengan suara. Ya. Allah. Allah. Kita mengikuti dengan pandangan. Nah, suara atau kodrat itu kembali kepada markubah atau jantung kita. Jadi itu tidak boleh dizikirkan oleh siapapun kecuali batinnya sendiri. Jadi tinggal diikuti aja. Gitu, paham? Insya Allah. Nah, itu di situ tuh harus kekal. Jadi akhirnya kita melihat zahir batin itu adalah zahirnya wazahiru wal batinu. Jadi bukan zahir batin kita. Nah, sampai ke situ. Sehingga dalam keseharian kita menyadari kalau adalah Allah fi zahiru wallahi fil batinu. Paham? Yang zahir ini juga Allah, yang batin itu juga Allah. Yaitu zahir dan batinnya Allah. Sifat zahir dan batinnya Allah, bukan kita. Itu tidak ada yang keumatan, tidak ada kemanusiaan di situ, paham? Insyaallah Buya. Nah, itu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Silakan yang lainnya, silakan. Silakan yang mau bertanya, dipijit gambar tangannya. Oh, siapa ini? Oh, silakan. Pak imamnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ini? Yang mana? Itu Pak Triono, tolong dimatiin dulu. Itu ditunya gambar tangannya tuh. Ya, silakan Pak siapa tadi?
Haji Hilmi. Oh ya, udah Pak Helmi. silakan ya, silakan. Pak Haji Helmi ya, silakan Pak Haji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta ridha, minta halalnya Buya. Insyaallah. Ini berkaitan dengan diri panapillah itu, apakah kita harus merasa, dirasa atau merasakan itu kah Buya? Itu keputusan. Mengalami, bukan merasakan. Sudahkah kita mengalami hidup dengan diri panampilah? Nah, itu yang pertama. Ya, kalau tubuh hanya pembungkus. Gitu. Oke. Jadi yang diri sebetulnya itulah yang tidak berurat, tidak berdarah, disebut diri panampilah. Kalau orang melihat kita, sesungguhnya kita sudah memperlihatkan. Dia melihat panampilah tadi, nurani, rohani, rabbani. Nah, sampai betul-betul menjiwai ke kita gitu. Begitu juga geraknya dalam tuh gerak zahir, gerak batin. Nah, yang ketiga, inilah jiwa yang kekal. Yaitu zahir dan batin adalah kodrat yang kekal. Jadi putus marifat namanya, tidak lagi yang dilihat yang lain, tapi sudah nyata itu adanya. Sampai yang tiga ini benar-benar sudah benar selalu terbawa. Nah, ini baru kita lanjutkan kepada kehusnaannya nanti. Ke dirinya. Gitu, paham? Insyaallah Buya. Jadi marifatullah itu, awaludin marifatullah itu pengenalan nama. Ya. Paham kira-kira? Insyaallah Buya paham. Amin, insyaallah. Sudah? Insyaallah sudah Buya. Baik, insyaallah. Lanjut pada yang lain. Ya, lanjut yang lain. Siapa Pak Apip? Silakan Pak Apip. Pak Zaini mungkin itu Pak. Oh, Pak Zaini ya. Pak Zaini silakan. Pak Zaini silakan. Silakan bertanya. Suara dibuka. Suaranya dibuka, suaranya. Ditekan suaranya. Pak Zaini tolong ditekan dah suaranya. Udah. Belum. Ditekan gambar suaranya. Belum kedengaran Pak, belum. Coba Pak Zaini kelihatan sekarang. Iya, suaranya belum terbuka. Suaranya belum terbuka. Nah, gitu, belum terbuka lagi. Coba bicara Pak. Iya Pak Zaini. Tadi sudah tuh tadi. Ulangi lagi tuh, tekan lagi situ. Tekan lagi tadi itu. Itu sudah tadi itu. Nah, gitu. Coba cek lagi Pak, cek. Udah ya. Udah. Belum. Coba dicari dulu gambar suaranya. Coba yang lain masuk dulu, yang lainnya masuk dulu. Itu Pak Zaini ditekan lagi, harusnya udah tadi sudah jadi tuh. Ya baik, masuk yang lain dulu Pak Zaini. Tolong dicari dulu suaranya. Lanjut yang lain. Pak Imam itu, Pak Imam. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sekeluarga sentiasa diberikan kesehatan. Insyaallah, amin. Insyaallah. Amin. Izin tanya Buya berkenaan dengan 3 yang Buya sampaikan ini. Jadi di
yang dimaksudkan sudah tidak ada lagi makrifatnya, maksudnya kita mendapatkan keakuannya begitu ya. Ya, bukan. Pengakuan kita ini tidak perlu dipandang lagi, tetapi sudah nyata. Tidak perlu lagi dikaji pengakuan itu. Gitu. Jadi putus marifat itu artinya tidak melihat yang hakikat lagi ke dalam, cuma sudah menzohir jadi satu. Gitu, dan itu kekal, wujud yang kekal. Gitu maksudnya. Insyaallah. Jadi tidak melihat lagi ke dalamnya, zohirnya ini penampakan semuanya. Baik, insyaallah. Gitu ya. Jadi mengimani di situ, mengimani keputusannya adalah menzohir. Jadi zahirnya ini kita tidak lagi bermakrifat lagi, dilihat dengan nyata. Iya, ini dia apa? Gitu, ini lagi. Iya, sudah di situ. Gitu. Itu yang dikatakan putus marifat itu. Keputusan marifat itu jadi, gitu. Oh, tidak lagi keakuan ya Bu ya, begitu ya? Oh tidak. Semua sudah dia semua. Gitu. Insyaallah. Nah, kan di Al-Hadid kan disampaikan. Wa huwa ma'akum ainama nama kuntum ya. Nah, gitu. Aina. Jadi kalau kita sudah wahwa, kalau sudah dia semuanya ma'akum pada dirimu, maka aina, maka saya makuntum adalah kamu. Al-Hadid ayat 4 di Al-Qur'an itu ya. Nah, itu. Jadi di sini kita ini yang dikatakan keputusan. Putus marifat tinggal jadi, tidak ada keraguan lagi. Kalau dipandang ya sudah terpandanglah zahirnya. Gitu. Nah, paham? Alhamdulillah, insyaallah. Terima kasih ya, paham. Jadi kalau kita belum mengalami 3 perkara ini di tingkat pengkajian husnanya nanti. Kalau nama ini masih bersengketa, alif lam lam ha dikaji lagi, masih bersengketa tentang kajian nama, jadi untuk maju ke kajian diri itu akan sulit. Nah, makanya diberikan wawasannya. Jadi 3 perkara harus hatam untuk melanjutkan ke tingkat pengenalan diri asmaul husnanya. Karena awaluddin ma'rifatullah, kita kan mengenal nama dulu. Di nama itu kan sudah ada kajian-kajian. Nah, pengenalannya. Nah, itu yang 3 itu syaratnya. Baik, insyaallah ya. Baik, insyaallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pertanyaan? Yang tadi sudah bisa. Silakan Pak Jaini, silakan. Udah dengar Bu ya? Buka audionya. Tekan lagi audionya. Tekan. Jangan cepat sekali aja tekannya. Nah, tolong nanti minta bantu sama anak ya. Siapa yang ngerti gitu, minta tolong. Gitu ya. Baik jamaah, menunggu nanti bagaimana bisa ini. Nanti tolong dipelajari dulu tentang itu semua, pengenalan pemain handphonenya gitu. Jadi nggak menghalangi pengajian, mana suara mana yang gambar. Nanti tolong dipelajari. Baik gitu Pak Zaini ya. Baik. Nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.